Oke, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di kelas teori bahasa dan otomata. Kali ini kita di pertemuan 12 membahas tentang DFA. Oke, sebelum kita mulai, saya presensi dulu ya. Saudari Anissa Dwi Rahma. Oke, luar biasa ya. Saudari Anissa Dwi Syafitri. Ya, kembar ya kalian ya. Oke. Saudari Dwi Astuti. Oke. Saudari Molis. Oke, terima kasih. Saudari Roro. Oke. Saudari Zahra. Oke, luar biasa ya kalian semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing sehingga nanti pelajaran kita pada hari ini membawakan manfaat yang luar biasa. Baik, saya pimpin ya. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Oke, mahasiswi yang cantik semua. Sekarang kita lihat, ini adalah RPS pertemuan kita selama 1 semester. Kemarin kita terakhir di definisi automata berhingga. Nah, teman-teman, saya review dikit ya. Masih ada nggak yang ingat tentang automata berhingga ini? Saya kasih 2 pertanyaan ya, nanti dapat hadiah di akhir pertemuan kita. Nah, automata berhingga, ada yang berhingga, ada yang tidak. Kenapa disebut berhingga? Karena jumlah satu Oke, pintar sekali. Pertanyaan kedua, nanti hadiahnya setelah pertemuan ya. Nah, di dalam automata berhingga ini, itu kan terdapat string tuh. Ya. Nah, stringnya ini berasal dari mana? Ya, Kak Zahra. Cakep, pinter banget ya. Oke, nah sekarang kita bahas tentang DFA. DFA itu adalah deterministic finite automata, di mana finite automata yang memiliki suatu ukuran. Oke, nah ini kita lihat slide-nya. Ya, ini bukan foto saya ya, tapi ini foto adik saya kebetulan. Oke, nah ini foto saya yang sesungguhnya ya. Nah, teman-teman ya, sharing juga nih. Jadi tujuan pembelajaran kita bahas tentang DFA ini. Jadi kalian-kalian semua nih yang ada di sini yang memahami apa itu definisi dari finite automata atau dan deterministic finite automata. Yang kedua, kalian bisa menerapkan DFA ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, next. Selanjutnya adalah, nah kalian bisa lihat di sini. Ini adalah contoh drinking machine atau yang kalian kenal apa? Cakep, vending mesin ya. Nah, coba kalian lihat di sini. Lihat gambarnya dengan teliti. Jangan lihat gambar di sini. Kalau ini mirip sama saya pastinya ya. Coba kalian lihat gambar di sini. Pernah ada nggak yang menggunakan mesin ini? Ada, Pak. Ada ya. Nah, tahu nggak cara kerjanya gimana? Oh ya, duitnya dimasukin ya. Tapi ingat, sesuai dengan nominalnya. Kalau kurang, apakah minumannya keluar? Kalau lebih? Kalau lebih? Bisa keluar. Tetapi kalau yang zaman lalu itu sebelum sekarang pakai QR code ya, finite automata ya. Jadi dia itu semacam suatu mesin abstrak. Jadi kalau kalian lihat ya, tadi kan kalian lihat tuh boxnya ya. Kalian lihat boxnya, yang kalian lihat dalam mesinnya atau minumannya. Minumannya, makanya dikatakan di sini sebagai mesin abstrak yang belum tentu bisa dilihat ya. Nah, tetapi dia terkomputerize secara digital ya, dengan mekanisme membaca inputan yang tadi kalian bilang masukin nah uangnya itu inputan, yang diinput, yang dimasukkan ya. Nah, tetapi kalau dalam finite automata itu yang diinput adalah string atau alfabet. Decisionnya, kalau kalian uangnya kurang, maka minumannya tidak artinya ditolak. Kalau uangnya pas atau berlebih, maka diterima sama ya. Jadi itu kenapa saya menganalogikan suatu mesin vending mesin tadi dengan finite automata. Contoh alfabet ya, kemarin kita udah belajar, saya ulang lagi. Ada angka ya, 0, 1, ada huruf A dan B, tapi dipisah menjadi satu-satu, bukan keseluruhan. Sedangkan string adalah kumpulan alfabet. Nah, kalau ada contoh alfabet 0, 1, A dan B, maka kalau string ini kumpulan alfabet, mereka dikelompokkan jadi satu. Contohnya ini 0101, mereka dikelompokkan menjadi satu ya. Jadi kalau string itu adalah kumpulan alfabet seperti itu. Nah, ya.
State ini ya, tadi state kan suatu keadaan ya yang bisa diterima, bisa ditolak. Oke. State ini dimulai dari Ki 0. Ya, gimana Kak Zahra? Oke, tanda panah ini ya artinya itu dimulai. Jadi start mulai dari sini. Nah, artinya kalau dari Ki 0 dia memiliki anak panah, pasti dia mulainya dari sini. Dan saya tambahkan berakhirnya dengan tanda bintang. Berarti akhirnya tuh ada di sini. Ya, ini hanya simbol untuk mulai, ini simbol untuk mengakhiri. Pintar ya. Nah, dari Ki 0 ini ya, dia menuju Ki 1, betul ya? Dia membawa inputan apa? 0. Oke. Nah, dari Ki 0 ini dia menuju Ki 2. Dia membawa inputan 1 kayak gitu. Nah, dari Ki 1 ya, dia membawa inputan Ki 0. Ya, dari Ki 1 menuju Ki 0 ya membawa inputan 0. Nah, dari Ki 1 ke Ki 0 dia membawa inputan 1. Nah, dari Ki 2 ya dia ke Ki 1 membawa inputan 0. Dari Ki 2 dia ke Ki 2 ke dirinya sendiri membawa inputan 1. Oke, nah kalian sudah paham ya di sini ya. Nah, saya punya kuis. Kemarin kan kita belajar untuk menggambar ini nih, fungsi transisi. Di antara kalian, siapa yang mau bantu saya untuk membuat gambar dari fungsi transisi ini? Ayo, angkat tangan. Boleh sekali Kak, silakan ya. 0 sama Ki 1 bawa input berapa ya? 0. Terus Ki 0 bawa Ki 2 berapa inputnya? 1. Sip. Oke, kita cek dulu ya sebentar. Ki 0 ke Ki 2 bawa angka 1. Ki 2 ke dirinya bawa angka 1. Kedua ke Ki 1 bawa 0. Ki 0 ke Ki 1 bawa 0. Ki 1 ke Ki 0 bawa 0 dan 1. Oke, benar. Tepuk tangan dong buat Kak Zahra. Luar biasa ya. Sip, bagus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya tadi yang ada di depan yaitu mesin minuman atau vending mesin ya. Nah, kita menggunakan uang untuk masukin ya satu persatu sebagai inputan agar yang kita tuju itu produk minumannya bisa dikeluarkan. Jadi yang diinputkannya uangnya $5 dan $2. Jadi kita punya pegang uang ini $5 dan $2 ya. Nah, harga minumannya bervariasi, ada $7 dan $9. Nah, teman-teman, di sini diingat baik-baik. Harga minumannya saya ambil contoh $5, $7 dan $9. Kita punya uangnya berapa tadi? $5 dan $2. Logikanya nih, kalau harga $5, kita punya uang $5 dan $2, maka cukup dengan kita masukkan $5. Maka minuman itu keluar. Oke, selanjutnya adalah harga minuman $7. Otomatis kita bisa masukin $2 dulu, lalu $5. Totalnya $7. Atau kebalikannya, kita masukin $5 dulu, kita masukin $2. Jadi $7. Maka minuman akan keluar. Nah, kalau $9 ya, maka kita masukinnya $2 dulu bisa, $2 lagi bisa, $5 lagi bisa. Totalnya 9. Pertanyaan untuk mengetes ke pemahaman kalian. Kalau harga minumannya $11, komposisi apa aja yang bisa diterima oleh mesin ini? Ayo, ada yang bisa angkat tangan? Oke, kamu dulu Kak Roro, siap? 2, 2, 5, Pak. 2, 2, 2, 5. Oke, 2, 2, 2, 5. Pinter. Luar biasa ya. Itu baru yang pertama. 2, 2, 5, 2. Oke, pinter. Yang lain? Oke, siap Kak. 2, 5, 2, 2. Oke, betul? Ya, terakhir? 5, 2, 2, 2. Oke, pinter ya. Berarti kalian paham ya. Nah, inilah penerapan finite automata dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, selamat siang. Terima kasih. Semoga
pelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kehidupan kalian semuanya. Ingat tetap semangat, sehat selalu, dan pulang nanti sehat sampai tujuan ya. Terima kasih sekali lagi, sehat dan sukses semua. Luar biasa.